merupakan vaksinnya, obatnya. Sehingga Islam mampu menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan untuk membawa keringanan bagi kemanusiaan kita di tengah menghadapi tantangan seperti ini. Jadi kita jangan menyikapi ayat ini dengan pasif. Nanti akan datang juga kemudahan setelah kesulitan ini. Kita harus bangkit untuk melakukan langkah-langkah agar kemudahan itu datang. Satu contoh lagi. Mandakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman. Loh, dalam Masjidil Haram juga ada copet biasanya. Artinya apa? Kalau masuk dalam Masjidil Haram, lakukan keamanan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak aman. Kan begitu. Itu namanya proaktif dalam memahami ayat Al-Quran. Maka saya kira santren dan saya kira umat Islam harus diajari seperti itu, memahami dalil Al-Quran. Jangan pasif, menunggu belas kasih orang. Nah, itu yang terjadi biasanya. Nah, yang ketiga adalah para santri kita dan umat secara umum, khususnya para ulama kita, itu perlu piknik lebih banyak dan jauh-jauh. Ya tentu piknik yang saya maksud bukan berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak perlu dari Jakarta ke Amerika atau Amerika kemana gitu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud piknik adalah kita memerlukan wawasan yang lebih luas dengan lebih banyak membaca, lebih banyak berenung, lebih banyak melakukan introspeksi, belajar, sehingga kita itu memahami yang lebih luas lagi. Jangan kita pernah membaca satu buku, dua buku, tiga buku, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kita sudah menguasai segala sesuatu. Sejauh-jauh kita berjalan, akan semakin banyak yang kita pelajari. Dari pengalaman tentunya. Dan oleh karenanya, kita perlu melakukan piknik lebih banyak. Piknik pemikiran, piknik wawasan, piknik akal. Ya, pemahaman. Saya kira ini yang saya maksud dengan piknik tersebut. Jadi kita harus banyak melakukan piknik lah. Yang ketiga adalah, khususnya dalam keilmuan agama saya kira ini, pentingnya keseimbangan antara emosi dan rasionalitas. Ya. Saya melihat bahwa di dalam pendidikan keagamaan kita terkadang banyak mengedepankan rasa atau emosi kita. Sementara pengembangan wawasan rasionalitas itu kurang. Nah, ini yang kemudian terkadang menimbulkan perilaku yang juga cepat emosi di saat-saat menghadapi masalah. Dan kurang mempertimbangkan secara rasional hal-hal yang kemudian berkaitan dengan segala dari permasalahan tersebut. Saya masih kasih contoh ya. Waktu dulu ada yang nakal di Denmark, menggambar nabi kita katanya, diakui sebagai nabi. Tapi saya kalau ditanya wartawan, apa itu benar, saya katakan, pertama nabi kami nggak ada yang tahu mukanya. Maka tidak ada yang bisa menggambar. Yang kedua, orang itu nggak pernah belajar sejarah Rasulullah SAW. Lalu dia membuat gambar yang katanya punya sorban, di bawahnya ada bom yang siap meledak. Saya katakan itu orang Denmark sendiri, minjam sorbannya orang Arab. Saya bilang baru ditaruh bom, saya bilang. Karena Nabi kami nggak begitu gitu. Nah, ketika ada orang Denmark melakukan seperti itu dulu, yang kita lakukan adalah mengedepankan emosi yang luar biasa. Maka terjadi pembunuhan di mana? Ada pembakaran di Libanon, ada pembunuhan biarawati di Nigeria, ada 7 staf PBB meninggal di Afghanistan, dan beberapa kekerasan yang lain dunia Islam. Ini apa? Karena emosi yang kita kedepankan. Memang kita cinta Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah kira-kira menghendaki kita untuk membela Rasulullah dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif seperti itu? Kalau seandainya Rasulullah masih hidup, apakah dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan, anta sahirun kadzabun majnun, kamu itu ahli sihir, kamu itu gila, kamu itu pembohong. Apa kira-kira yang mengatakan, ayo pergi penggal lehernya itu? Saya kemudian belajar semua sejarah Rasulullah, belum pernah beliau mengatakan bahwa, bahkan berkata kasar kepada orang sekalipun. Walaupun beliau pada saat dipaksa untuk berperang, siap untuk berperang. Itu Rasulullah SAW. Maka maksud saya adalah, pendidikan kita yang selalu mengedepankan emosi seperti ini, saya kira perlu dibarengi dengan pengembangan wawasan dan rasionalitas. Karena hanya dengan itu kemudian kita akan membangun sebuah kedewasaan dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi. Dan dunia kita sangat kompleks. Dunia kita tidak sederhana yang kita pikirkan. Sangat-sangat kompleks. Terkadang kita justru ya didorong untuk membangun emosi dalam rangka membela agama kita. Justru kita dicampakkan ke dalam sebuah jurang. Berhati-hati kita. Umat Islam terkadang dipakai oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena kita mengedepankan emosi. Dan ketika kita sudah emosi, kita sangat mudah disetir. Kita kehilangan pemikiran rasionalitas. Dan itulah yang banyak terjadi. Kita dipergunakan oleh orang lain terkadang untuk justru seolah-olah membela Islam, tapi justru merusak agama Islam kita. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tentu yang terakhir sekali, jangan sampai ketinggalan kendaraan. Jangan ketinggalan pesawat dalam hal ini. Kita hidup dalam dunia global. Dan dunia global ini ditandai dengan banyak hal. Salah satu di antaranya adalah perubahan-perubahan yang maha drastis, yang luar biasa. Bayangkan sekarang ini, saya belum pernah mendengar kata Zoom, itu sebelum Corona terjadi.
Tapi sekarang kita bisa melakukan acara pakai Zoom kan. Nah, ini kan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Maka perubahan dalam dunia global ini itu dari masa ke masa sangat dahsyat. Kita nggak pernah berpikir 20 tahun yang lalu ada yang namanya Facebook, ada macam-macam Instagram, Twitter itu 30 tahun, 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah ada semua itu. Dan itu luar biasa. Maka kemajuan teknologi sains, khususnya di bidang informasi sekarang ini, menjadikan kita mau tidak mau, dan memang harus demikian, antisipatif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Khususnya ketika akan masuki tadi Pak Penasihat mengatakan begini, kita akan masuki apa yang diistilahkan oleh orang sebagai new normal society, ya, masyarakat normal yang baru. Istilah ini belum kita dengarkan sebelum terjadi corona atau COVID-19. Saya kemudian membaca beberapa surah Al-Quran di surah-surah terakhir karena kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah setiap malam saya ada tafsir di Facebook Live maupun di YouTube Live untuk jamaah kami, dan banyak diikuti oleh teman-teman dari Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Tapi ada beberapa ayat yang saya temukan ternyata punya relevansi dengan istilah New Normal Society. Salah satu kata yang saya temukan dalam Al-Quran itu adalah, ada ayat yang mengatakan, Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kemudian beberapa ayat setelah itu, ini surah Al-Mu'minun saja saya ambil. Kemudian di ayat 42 kalau tidak salah, disebutkan, Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Karnan dan qurunan. Lalu saya, ini iseng-iseng saja. Mudah-mudahan kalau saya salah, Allah mengampuni saya. Ini kok kata kurunan ini dekat dengan kata corona ya? Lalu saya diingatkan lagi dengan bulan Ramadan ini. Hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kita keluar dari bulan Ramadan ini, dan kita sungguh-sungguh puasa, melakukan semua ibadah, kita akan keluar kayaumi waladathu ummu, seperti dilahirkan oleh ibunya. Semua ini kemudian saya kait-kaitkan, lalu sampai kepada sebuah konsep New Normal Society, sesungguhnya adalah menghendaki sebuah generasi yang baru. Artinya apa? Dengan COVID-19 dan dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menghasilkan apa yang disebut dengan karnan akhirin atau qurunan akhirin, yang artinya adalah generasi baru. Kata karnan itu centuries, itu abad, tapi itu berarti generasi. Bahwa pada masa dulu ketika Nabi-Nabi ditentang oleh umatnya, biasanya umat ini dimusnahkan oleh, seperti Nabi Nuh alaihissalam, umatnya dimatikan dengan banjir. Ya, kemudian Nabi Lut misalnya dibalik umatnya itu, kemudian didatangkan generasi yang baru. Mungkin sekarang ini tidak secara fisik, walaupun secara fisik banyak yang mati. Amerika saja sampai hari ini sudah hampir 100.000. Sampai pagi ini sudah 94.000 meninggal di Amerika Serikat. Negara superpower, adidaya. Tapi 94.000 meninggal hingga pagi ini. Nah, sudah banyak yang mati. Tentu istilah mendatangkan generasi baru di sini tidak terlalu penting apakah yang terlahir baru atau bagaimana, tapi yang terpenting adalah kita umat Islam. Mari kita menjadi generasi yang baru. Apa itu? Tentu dengan iman kita yang lebih hebat, akhlak kita yang lebih baik, visi kita yang lebih baik, intelektual kita yang lebih matang, spiritualitas kita yang lebih matang, dan sebagainya. Ini akan menjadikan kita karakter-karakter sekaligus umat secara kolektif sebagai generasi baru yang diharapkan insya Allah setelah Ramadan dan setelah Corona berlalu. Saya kira itu saja. Mohon maaf, mungkin agak panjang sedikit. Saya dengar cuma 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hayar. Tafadhol. Ya. Tadi saya mendengar penjelasan Pak Kiai JJ Zainuddin yang sangat menarik sekali, bahwa pesantren ke depan itu yang modelnya pesantren mungkin yang hari tadi dibicarakan, yang tadi disampaikan. Namun barangkali ada hal yang paling pokok yang mungkin saja bagi para orang tua itu masih sangat khawatir terhadap perkembangan teknologi yang agak kesulitan untuk mengawasi penyalahgunaan teknologi. Ini barangkali nanti Pak Kiai bisa menjelaskan model seperti apa bimbingan yang bisa disampaikan kepada para orang tua di atas dari pihak lembaga sekolah atau lembaga pendidikan atau lembaga pesantren itu sendiri. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih. Mungkin pada Ustadz Samsi mungkin. Ya, silakan. Baik.
Terima kasih banyak kalau pertanyaan ini untuk Ustaz JJ. Tapi saya kira saya akan keluar dalam waktu sekitar 10 menitan. Saya ingin menyampaikan terima kasih Ustaz JJ tadi menyambung poin saya tentang global world ya, dunia mengglobal. Dan memang agama kita ini sesungguhnya tidak ada yang bisa melebihi dari kesiapannya untuk masuk ke dunia global. Bukan hanya karena Rasulullah rahmatil alamin, konsep-konsep semua keagamaan kita itu sesungguhnya bersifat global. Konsep ketuhanan itu Rabbul Alamin, tidak pernah Rabbul Saudiin atau Imaratiin. Rabbul Alamin, Qul a'udzu birabbin nas itu ya. Jadi seluruh dan semua manusia ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi terbaik dalam agama ini. Apakah dia Cina, Korea, ataupun Saudi Arabia. Dan saya dulu pernah dikritik sama teman-teman Saudi, marah ketika saya mengatakan bahwa Muslim Cina itu bisa jadi lebih baik daripada orang Saudi, karena Saudi itu bisa jadi Muhammad atau jadi Abu Lahab gitu. Jadi saya kira itu sebuah penggambaran bahwa agama kita ini memang agama yang global, rahmatul alamin, kemudian Rabbul alamin, kemudian hudal linnas ya. Tapi saya kira kalau kita berbicara tentang dunia global dalam kaitannya dengan Ustadz Nasih tadi, memang intinya ada pada perubahan tadi. Bagaimana kita bisa menyikapi mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena benar-benar bahwa dunia global kita ini minimal ciri pokoknya itu. Pertama adalah kecepatan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi, sains dan teknologi ini, khususnya di dalam bidang informasi, menjadikan pergerakan itu begitu cepat. Dan itu menjadikan dunia kita semakin mengecil. Ya. Dan karena mengecil, maka tidak ada pilihan lain di depan kita, kecuali harus ada yang disebut dengan interconnected. Dunia kita sekarang itu saling terhubung. Jadi tidak lagi yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Coba ini corona mengajarkan kita dari Wuhan sampai seluruh dunia, yang kuat, yang lemah, yang maju, yang ke belakang, yang miskin, yang kaya, semua kena. Tanpa kecuali, menunjukkan bahwa manusia itu saling tergantung. Nah, tapi yang ketiga itu, dunia global kita juga ditandai oleh sebuah kompetisi yang sangat luar biasa. Dan saya kira kalau kita tidak siap berkompetisi, maka kita akan tergilas oleh kompetisi. Dalam segala bidang, ya ini jangan dalam bidang dunia, dalam bidang teknologi atau dalam bidang perekonomian. Dalam bidang dakwah saja, itu sedang kita berkompetisi. Karena kita tidak bisa lagi melarang orang-orang untuk menyampaikan idenya, agamanya. Ya, betapa banyak misionari datang kepada saya dengan alasan ingin belajar budaya Indonesia. Biasanya mereka menyembunyikan bahwa mereka misionari. Ya. Tapi saya bisa menangkap dari wajah mereka. Kalau saya tanya, kamu misionari ya? Biasanya mereka tersenyum. Saya katakan jangan takut, itu hak Anda. Semua orang memiliki hak yang sama. Anda juga misionari juga di Amerika, saya bilang. Karena saya membawa misi dakwah Islam. Tapi Anda harus tahu, kalau Anda ke Indonesia, mungkin yang Anda akan pengaruhi adalah orang-orang di pinggir-pinggir gunung, belakang sana yang miskin-miskin, yang terbelakang. Tapi saya di sini saya bilang, Alhamdulillah dengan izin Tuhan, telah mengislamkan orang-orang yang kaya, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Saya bilang, ayo kita gantian saja. Nah itu kan kompetisi dalam bidang dakwah, saya bilang. Ya. Jadi dalam dunia global sekarang ini, itu kita harus siap mengantisipasi perubahan yang dahsyat itu, yang luar biasa, dan sekaligus siap memiliki mental kompetitif itu. Dan semua ini adalah agama kita. Kecepatan itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah 'arduha as-samawati wal ard. Kecepatan untuk dapat maghfirah dan masuk surga, tentu sebelum kita surga benaran nanti di surga Firdaus, ya mari kita ciptakan surga dunia dulu kan. Kita membangun sebagai fungsi khilafaan kita, membangun dunia yang lebih baik bagi semua manusia untuk hidup. Maka kita harus bergegas gitu, jangan terlambat. Kecepatan. Yang ketiga masalah interconnected tadi. Ya ta'aruf itu antara interconnectedness. Bahwa tidak ada lagi yang bisa hidup sendiri kecuali membangun kebersamaan, global partnership. Dan inilah kegagalan Donald Trump sekarang, karena dengan konsep nasionalisme sempit, kemudian membangun sentimen rasisme, maka terjadi kekerasan-kekerasan rasisme di berbagai belahan dunia karena konsep nasionalistik yang sangat sempit itu. Nah, kompetisi dalam agama kita semua, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya. Walaupun terlalu banyak diterjemahkan dengan istilah surga benaran di surga nanti, tapi kan sebelum itu terjadi sekali lagi, kita harus siap berkompetisi di sini. Maka saya ingin mengatakan begini, saya kira memang kita tidak bisa lagi menghindar dari dunia global yang seperti ini. Mungkin local act, tapi kita harus tetap memiliki horizon mindset yang bersifat global itu. Ya nggak apa-apa kita di kampung punya pesantren sendiri, di kota-kota masing-masing punya pesantren sendiri, tapi take in mind, in consideration, kita harus hadirkan dalam diri kita, bahwa kita nggak bisa lagi hidup di situ. Kita ini memiliki sebuah keterkaitan dunia yang sangat luar biasa. Anak kita masuk kamar, itu jangan menyangka bahwa dia tidak belajar dari orang lain, dari negara lain. Begitu dia masuk ke Facebook, dia sudah mengglobal. Ya. Maka sekali lagi dengan keterbukaan media seperti ini,
memang tidak bisa dihindari sekali lagi. Maka perubahan-perubahan yang terjadi ini harus kita antisipasi dan kita yang harus sesungguhnya mewarnai perubahan itu. Kalau kita tidak siap mewarnai perubahan itu, maka kita yang kemudian terwarnai. Tentu ini pengalaman saya sebagai seorang yang tinggal di tengah-tengah pusat kapitalisme dunia, kota New York. Ya tinggal apakah kita akan diwarnai atau kita bisa memberikan warna. Apakah kita yang didakwahi atau kita yang memberikan dakwah. Kita yang mengajak atau kita yang diajak. Karena disinilah kemudian saya kira pentingnya kekuatan ruhiyah tadi itu sebelum kekuatan-kekuatan yang lain terbangun. Maka sekali lagi, saya kira memasuki dunia global ini, kita harus antisipatif segala perubahan yang terjadi, tapi jangan lupa bahwa kita memerlukan fondasi yang kuat. Dan insya Allah di pesantren itulah semuanya kita bisa dapatkan. Saya kira begitu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya banyak mendapat ilmu-ilmu baru dari para narasumber kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.